Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat pagi ya. Kita berjumpa lagi dalam kuliah kita menggambar teknik di pertemuan yang ke berapa? Pertemuan yang ke 10. Pertama, semoga sehat selalu ya. Yang berikutnya, mari kita masuk ke materi yang kita harus bahas di pertemuan yang ke-10 ini. Ya. Yang berikutnya saya ingin berbagi, ya saya share saja biar nanti lebih efektif waktunya, karena setelah ini nanti harus ada tugas yang dikerjakan. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi pada kesempatan di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas ya, tentang toleransi ukuran. Ya, toleransi ukuran. Silakan diperhatikan di slide ya. Tentang toleransi ukuran ini. Jadi yang pertama perlu kita pahami nanti di toleransi ukuran ini kita akan bahas beberapa hal. Pertama toleransi linear, yang kedua toleransi sudut, yang ketiga toleransi geometris, yang keempat itu adalah konfigurasi permukaan. Ya, jadi ini nanti akan menjadi semakin lengkap gambar benda kerja kita setelah kita gambarkan dimensi-dimensinya, lalu kita informasikan ya toleransinya ya maupun konfigurasi permukaannya, maka akan menjadi lebih jelas bagi bagian produksi nanti ya. Nah, selanjutnya silakan diperhatikan di layar berikutnya ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya nanti yang belum absen di Elitak bisa segera absen nanti dengan menuliskan nama lengkap dan nomor induk mahasiswanya, NIM-nya ya. Jangan lupa, kadang-kadang sering lupa itu ya. Nah, yang kedua, nanti silakan ya setelah setelah pertemuan kita via Zoom ini, saudara-saudara bisa mengikuti uraian atau penjelasan materi kuliahnya di video yang linknya sudah saya sampaikan di Elitak. Saya sudah cantumkan di Elitak, tinggal diklik ya, diikuti videonya. Ya. Nah, yang kedua, setelah itu silakan dikerjakan tugasnya. Ya, ada tugas yang harus dikerjakan. Ini bukan tugas praktikum dalam bentuk menggambar benda kerja, tapi lebih kepada tugas untuk membuat sebuah makalah. Ya. Jadi tugas pertemuan ke-10 ini nanti silakan dibuat makalah dengan judul toleransi ukuran perorangan ya. Ini bukan kelompok. Ya. Nah, untuk membuat makalah ini ya, silakan dibikin dengan merujuk minimal adalah buku menggambar mesin karangan Geta Kasih Sato dan Sugiarto Haratanto itu. Ya, minimal itu. Kalau mau ditambahkan dengan referensi buku yang lain silakan. Ya, tapi harus merujuk pada buku ini, yang buku pegangan utama yang kita pakai di dalam kuliah ini. Ya. Nah, jadi misalnya kita membuat makalah merujuk pada buku ini, buku Nyata Kasih Satu ini, lalu kemudian kita merasa kurang lengkap, kita lengkapi dengan referensi lain. Boleh, ya, tapi nanti silakan disebutkan ya referensinya dari mana. Referensi itu buku, ya buku lain, ya. Oke. Nah, lalu untuk membuat makalah ini harus mengikuti format tugas ya, format tugas ya, dan semua tulisan atau makalah disusun dengan mengikuti format ini. Format tugasnya bagaimana? Ya, jadi format tugasnya itu ya seperti ini ya. Jadi yang pertama ya, minimal berisi 3 bab, tapi boleh lebih. Pak, saya nanti
bikinnya 5 bab boleh silakan, tapi setidaknya minimal 3 bab ini wajib, ya. Kalau ada tambahan bab lain itu adalah sunnah kebaikan ya, yang nanti akan bisa menambahkan nilai tugasnya. Jadi nilai tugas bobot dari makalah ini cukup besar ya. Jadi sama dengan praktikum mulai pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi jangan sampai tidak ngerjakan ya. Nanti ini bobotnya besar nih ya. Nah, susunan struktur makalahnya itu pertama ya ada kata pengantar. Silakan dibikin kata pengantarnya. Jadi ini sambil kita berlatih membuat proyek akhir nanti dengan membuat karya ilmiah. Jadi kita sesuaikan saja dengan karya ilmiah susunannya. Lalu daftar isi dibikin. Nah setelah daftar ini ada bab 1 pendahuluan. Isi di pendahuluan ini minimal 3 subbab. Pertama latar belakangnya. Latar belakang penulisan makalah yang berjudul toleransi ini atau latar belakang pembahasan masalah toleransi ukuran bisa dimasukkan. Terus rumusan masalahnya, ya, dituliskan rumusan masalahnya yang dari situ kita akan uraikan di bab berikutnya. Nah, yang terakhir tujuan penulisan ini apa? Silakan dituliskan supaya nanti keseluruhan tulisan ini berujung pada tujuan yang kita rumuskan di subbab C ini. Ya. Nah, yang bab kedua adalah bab pembahasan. Kita bahas rumusan masalah dan mencapai tujuannya ini di bab pembahasan. Karenanya, ya, di bab pembahasan ini isinya minimal berisi pengertian atau toleransi ukuran, ya. Pengertian toleransi ukuran. Yang kedua, menguraikan tentang toleransi linear itu apa, bagaimana ceritanya. Yang ketiga itu toleransi sudut, ya. Toleransi sudut itu bagaimana, ya, bagaimana pengertiannya, bagaimana ceritanya. Yang terakhir toleransi geometrik itu bagaimana pengertiannya, bagaimana ceritanya, dan bisa dilengkapi dengan contoh-contoh di sini nanti. Ya, nah dari situ ya kita bisa mendapatkan gambaran tentang ya seputar toleransi ukuran ini dengan lebih lengkap dan lebih utuh. Ya, dari bab 2 ini. Nah. Setelah itu di bab 3 bikin penutup. Penutup itu isinya apa? Isinya kesimpulan atau catatan-catatan penting. Ya, jadi pertama kesimpulan. Hal-hal penting yang bisa disimpulkan dari pembahasan bab 2. Lalu yang kedua adalah catatan penting. Yang kira-kira harus menjadi perhatian kita apa? Ya, silakan dituliskan di situ. Nah, yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Silakan dituliskan minimal daftar pustakanya bukunya tak kasih 1 ini ya. Tapi kalau ada tambahan lain dituliskan ya, bukunya. Nah, untuk menyusun makalah ini, silakan bisa sebagai studi banding ya merujuk kepada tulisan ya makalah toleransi ukuran ini di alamat http ya www.akademia.edu ya. Ya, strip 39583692 strip makalah underscore toleransi underscore ukuran ini nanti bisa dilihat, tapi jangan di copy lalu kemudian itu kita lalu dikumpulkan sebagai tugas, enggak, nanti akan ketahuan ya, enggak boleh sama dengan ini, tapi ini sebagai rujukan saja ya, kalimatnya enggak boleh sama, enggak boleh copy paste ya. Nah, jadi itu untuk kuliah kita hari ini ya, sehingga setelah ini silakan diikuti videonya, ya, diikuti videonya. Ya. Dan kalau sudah diikuti videonya, silakan dikerjakan tugas ini. Nah, karena ini penulisan, harus ngetik ya, maka silakan nanti dikerjakan waktunya sekitar 1 pekan. Nah, 1 pekan dikumpulkannya saat kuliah nanti di pertemuan yang ke-11. Ya, dikumpulkan di pertemuan yang ke-11. Baik, kira-kira itu penjelasannya. Ya. Kira-kira ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ya, untuk biar lebih jelas. Silakan, ya. Kalau ada yang perlu disampaikan. Gimana? Ada? Atau kalau belum ada, ya,
bisa silakan nanti dituliskan di grup WA. Ya, dituliskan di grup WA pertanyaan-pertanyaannya kalau memang ada pertanyaan, ya. Kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan juga boleh dituliskan di situ biar nanti direspon oleh yang lain dan juga nanti saya respon gitu ya. Nah, sehingga setelah ini silakan diikuti videonya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaannya kita kita diskusikan di grup WA. Silakan dituliskan kalau ada pertanyaan untuk menyingkat waktu sehingga setelah ini silakan semuanya menyimak videonya. Ya. Nah, saya tidak matikan Zoom-nya, silakan bisa undur diri untuk kalau harus undur diri untuk mengikuti video di link Elitaknya, ya, karena nanti biar yang menyusul ya bisa ketemu saya di ruang Zoom ini kalau ada yang terlambat masuk. Saya pikir gitu ya, biar tidak lama, ya, biar tidak lama, silakan diikuti ya. Nanti yang sudah mengikuti penjelasan via video di YouTube itu silakan menuliskan komentar, menuliskan nama dan NBI-nya atau NIM-nya sebagai absensi mengikuti pembahasan materi kuliah ya. Nanti kalau yang tidak menuliskan di situ ya tidak mengikuti berarti kita anggap tidak masuk gitu ya. Oke, saya beri waktu untuk menyimak video ini mulai setelah kita selesaikan Zoom ini sampai nanti jam 12. Ya, kalau komentarnya nanti ya melebihi jam 12 berarti ya kita anggap nggak kuliah gitu ya. Oke. Demikian ya. Selanjutnya silakan kita beralih ke menyimak video di YouTube ya. Silakan diklik linknya di Elitak. Baik, saya pikir itu. Terima kasih. Silakan ya, yang mau undur diri dari Zoom silakan ya. Saya akan tunggu yang belum masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.